Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak masa kini? Pada hari ini kita akan belajar mengenai bab 1 tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, konsep ilmu ekonomi ini merupakan materi kelas 10 semester pertama. Kita langsung ke slide berikutnya. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah mempelajari konsep ilmu ekonomi ini adalah yang pertama berkaitan dengan aspek kognitif, yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Lalu yang selanjutnya adalah berkenaan dengan aspek psikomotorik, yaitu berkenaan dengan kelangkaan dan mengidentifikasi biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Baik anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan membaca teks, pengamatan, dan diskusi peserta didik mampu menjelaskan pengertian, sejarah lahirnya ilmu ekonomi, dan manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Selanjutnya adalah muatan Iqra yang merupakan keunggulan daripada kurikulum Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam yang berkaitan dengan materi bab ini, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafahurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kama saligoisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfaran summa yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Adapun hubungannya dengan materi ini terkait dengan Quran Surat Al-Hadid ayat 20 ini, yaitu pentingnya dalam mempelajari ilmu ekonomi supaya kita tidak mengambil salah langkah, tidak mengambil hal-hal yang buruk, tidak mengambil hal-hal yang melalaikan, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung baik dunia dan akhirat. Baiklah anak-anakku sekalian, nah, tahukah kalian mengenai ilmu ekonomi? Ya, benar sekali. Ilmu ekonomi itu adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai perilaku ekonomi terkait pengambilan keputusan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Artinya di sini kita akan dihadapkan berbagai pilihan dalam kehidupan ini untuk memenuhi kehidupan hidup. Nah, berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang sejarah lahirnya ilmu ekonomi. Nah, berikut adalah salah satu tokoh yang mencetuskan ilmu ekonomi, bahkan dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi. Nah, namanya adalah Adam Smith, berasal dari negara Skotlandia. Nah, adapun karakter ekonomi modern yang dimunculkan oleh Adam Smith yaitu mengenai filsafat kebebasan alami dan invisible hand dalam buku yang berjudul The Wealth of Nations. Selama berabad-abad, mulai sejak zaman Romawi sampai masa Renaissance, umat manusia berjuang hidup dengan cara yang memilukan. Keadaan ekonomi yang buruk memberi dampak pada seluruh aspek kehidupan. Kala itu, manusia merasa sudah tidak memiliki harapan untuk hidup yang baik.
Hingga masa pencerahan ekonomi muncul dari Adam Smith pada tahun 1776. Pada masa ini dikenal dengan periode pencerahan bagi sebagian besar manusia. Masa ini menjadi babak baru kehidupan manusia yang semakin membaik. Itulah sejarah mengenai lahirnya ilmu ekonomi oleh Bapak Ekonomi Dunia, Adam Smith. Berikutnya adalah kita akan mengenal pengertian-pengertian ilmu ekonomi. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Xenophon. Beliau berasal dari Yunani, bahwa ilmu ekonomi itu berasal dari kata oikonomia, di mana oikonomia itu berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi kata Xenophon, ilmu ekonomi adalah kegiatan mengatur pembagian kerja dan untung rugi dalam pengelolaan rumah tangga. Pengertian berikutnya akan disampaikan oleh Paul Anthony Samuelson. Beliau merupakan kebangsaan dari Amerika Serikat yang memandang bahwa ilmu ekonomi adalah studi mengenai individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan barang dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi. Dan yang terakhir, pengertian yang akan disampaikan adalah menurut John Maynard Keynes. Beliau berkebangsaan Inggris yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu teknik berpikir yang berguna untuk mempertimbangkan sejumlah biaya serta bagian dari keuntungannya. Nah, selanjutnya adalah adapun manfaat mempelajari ilmu ekonomi adalah yang pertama, ilmu ekonomi sangat berperan penting untuk mengatur kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan yang sangat penting, genting, biasa sampai kebutuhan yang biasa. Lalu, manfaat berikutnya adalah ilmu ekonomi sangat berperan penting bagi suatu daerah, baik daerah kecil maupun besar seperti negara, karena ilmu ini dapat meningkatkan taraf hidup. Yang ketiga, ilmu ekonomi sangat berperan penting dalam mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial masyarakat. Lalu yang keempat, ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar berjiwa sosial dan bersifat teliti, serta ekonomis. Dan yang terakhir, manfaat mempelajari ilmu ekonomi adalah dapat melatih seseorang mampu mengatur atau mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Adapun manfaat mempelajari ilmu ekonomi menurut Paul Wonacott, beliau berkebangsaan Amerika, di antaranya adalah yang pertama, membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan, tingkat upah, kesempatan kerja, dan hubungan kerja. Lalu yang kedua, membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah tingkat harga dan inflasi. Yang ketiga, membantu pelaku ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi secara menguntungkan. Dan yang keempat, distribusi pendapatan secara adil diupayakan pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan hidup. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada penyelenggaraan pembangunan secara adil dan merata. Itulah anak-anakku terkait dengan pembelajaran ekonomi pada kesempatan kali ini. Adapun kata-kata quote yang bisa Bapak berikan pada kesempatan kali ini adalah: memahami tidaklah mudah, tetapi tidaklah salah kalau kita mencoba sebagai insan pembelajar. Dan akhirnya, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan di pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang penggolongan ilmu ekonomi. Sampai berjumpa lagi.